Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Zahra Nabila dari kelas akuntansi 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kasus whistleblowing pada perusahaan Facebook atau Meta tahun 2021 yang dilakukan oleh Frances Haugen. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Kasus ini menjadi salah satu kasus whistleblowing terbesar di dunia teknologi karena melibatkan kebocoran dokumen internal perusahaan oleh mantan karyawannya sendiri, yaitu Frances Haugen. Sebelum masuk ke kasus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian whistleblowing. Whistleblowing adalah tindakan seseorang dalam melaporkan pelanggaran, penyimpangan, atau tindakan tidak etis yang terjadi di dalam organisasi maupun perusahaan kepada pihak yang berwenang. Orang yang melakukan whistleblowing disebut whistleblower. Biasanya whistleblower merupakan orang dalam perusahaan yang mengetahui adanya pelanggaran yang disembunyikan. Tujuan whistleblowing yaitu untuk menjaga transparansi, mencegah kerugian publik, meningkatkan etika bisnis, serta membantu mengungkap pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Kita lanjut ke profil kasusnya, yaitu kasus whistleblowing ini terjadi pada perusahaan Facebook Inc. yang sekarang berubah nama menjadi Meta Platforms Inc. Tokoh utama dalam kasus ini adalah Frances Haugen, mantan karyawan Facebook yang bekerja pada bagian integritas sipil perusahaan. Pada tahun 2021, Frances Haugen membocorkan ribuan dokumen internal perusahaan kepada media dan pemerintah Amerika Serikat. Isi dokumen tersebut menunjukkan bahwa Facebook sebenarnya mengetahui berbagai dampak negatif dari platform media sosial mereka, seperti dampak buruk Instagram terhadap kesehatan mental remaja, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Namun, perusahaan dianggap lebih mengutamakan keuntungan dibanding keselamatan pengguna. Kita masuk ke kronologi kasus dan temuan dokumen. Awalnya, Frances Haugen bekerja di Facebook sebagai product manager. Selama bekerja, ia menemukan berbagai penelitian internal perusahaan mengenai dampak media sosial terhadap pengguna. Dalam dokumen tersebut, ditemukan bahwa Instagram dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental remaja, terutama perempuan muda. Selain itu, Facebook juga dinilai kesulitan mengendalikan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Frances Haugen kemudian mengumpulkan bukti dan dokumen internal perusahaan. Setelah itu, ia memutuskan untuk menjadi whistleblower dengan menyerahkan dokumen tersebut kepada media dan pemerintah Amerika Serikat. Kasus ini semakin besar ketika Frances Haugen memberikan kesaksian resmi di depan Kongres Amerika Serikat dan menjelaskan bahwa perusahaan mengetahui dampak negatif platform mereka tetapi tidak melakukan tindakan maksimal. Selanjutnya kita masuk ke dampak kasus. Kasus whistleblowing ini memberikan dampak besar bagi perusahaan maupun masyarakat. Bagi perusahaan, reputasi Facebook mengalami penurunan dan kepercayaan masyarakat berkurang. Saham perusahaan juga sempat mengalami penurunan karena banyak kritik dari publik dan pemerintah. Sedangkan bagi masyarakat, kasus ini meningkatkan kesadaran mengenai keamanan data, dampak media sosial, dan kesehatan mental pengguna remaja. Selain itu, pemerintah di berbagai negara mulai memperketat pengawasan terhadap perusahaan media sosial dan menuntut transparansi yang lebih besar dari perusahaan teknologi. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian dan tindak lanjutnya. Sebagai tindak lanjut dari kasus ini, pemerintah Amerika Serikat melakukan investigasi terhadap Meta. Perusahaan dipanggil dalam sidang Kongres Amerika Serikat untuk memberikan penjelasan terkait dokumen yang dibocorkan oleh Frances Haugen. Meta kemudian melakukan beberapa evaluasi dan perbaikan kebijakan internal perusahaan. Salah satu adalah meningkatkan perlindungan terhadap pengguna remaja dan meningkatkan transparansi algoritma media sosial mereka. Kasus ini juga mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan teknologi dan meningkatkan perhatian terhadap perlindungan whistleblower. Selanjutnya ada analisis dan kesimpulan. Peran whistleblower, yaitu ada Frances Haugen membuka informasi penting yang mendorong pemahaman publik akan dampak sosial platform digital. Terus ada etika dan tanggung jawab. Kasus menegaskan bahwa perusahaan teknologi punya tanggung jawab sosial selain mencari keuntungan.
Terus yang ketiga ada perlindungan dan reformasi. Pentingnya perlindungan whistleblower dan penguatan regulasi untuk mencegah dampak negatif di masa depan. Menurut saya, kasus ini menunjukkan whistleblowing memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi perusahaan. Tanpa adanya whistleblower, informasi mengenai dampak negatif media sosial mungkin tidak akan diketahui publik secara luas. Kasus ini juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya harus fokus pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dari produk yang mereka buat. Selain itu, perlindungan terhadap whistleblower sangat penting agar orang yang melaporkan pelanggaran tidak mengalami tekanan maupun ancaman. Kesimpulannya, whistleblowing merupakan tindakan penting dalam menjaga etika dan transparansi perusahaan. Kasus Meta tahun 2021 menjadi salah satu contoh terbesar bagaimana laporan dari orang dalam perusahaan dapat membawa perubahan besar terhadap kebijakan perusahaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dari kasus ini, kita dapat memahami bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak produk mereka serta pentingnya perlindungan terhadap whistleblower dalam dunia kerja modern. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.